Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang tergabung dalam Self Improvement Academy di Lampung. Saya masih melanjutkan mengenai implementasi Wilson Theory untuk berkomunikasi dengan mengenali perilaku, kebiasaan, dan gaya sosialnya seseorang. Kemarin saya sudah membahas mengenai perilaku kebiasaan seorang yang kecenderungan analitik. Hari ini saya ingin menyampaikan perilaku kebiasaan gaya sosial kecenderungannya driver. Orang driver ini orangnya fighter, orangnya nggak mau kalah ya. Jadi orang driver ini ekstrovert. Dia kalau memutuskan nggak butuh data detail, yang penting ada datanya. Bagi dia yang penting adalah bagaimana cepat mencapai hasil. Oleh sebab itu, fokus perilaku pada orang driver ini adalah tugas pekerjaan. Bagi dia yang penting hasilnya cepat, nggak urusan caranya, nggak urusan strategi, yang penting hasilnya cepat, berhasil cepat, itu aja. Yang kedua, dia tidak membutuhkan evidence yang komplit. Dia lebih suka melakukan aktivitas mencapai hasil. Kadang-kadang dia melanggar aturan. Kadang-kadang dia menerobos aturan. Dia mendingan berhasil dulu baru meminta maaf kemudian. Itu adalah tipikal orang driver. Dan orang driver itu nggak pernah main perasaan. Dia selalu pakai logika. Dia go getter. Artinya dia ingin bahwa apa yang dilakukan itu cepat dan sukses, cepat tercapai. Itu adalah perilaku orang driver. Nah, bagaimana Anda bisa mengenali orang-orang driver ini? Jadi kalau Anda pengen mengenali orang driver ini, begitu Anda masuk di ruangannya, di kantornya, mejanya itu terlihat sibuk, banyak tumpukan-tumpukan kertas ya, banyak dokumen-dokumen yang menumpuk. Itu salah satu ciri orang itu driver. Di dinding menggantung piagam, sertifikat, ijazah, Harvard, Stanford, kursus gitu ya, yang kaitannya dengan pekerjaan, yang kaitannya dengan ada piagam penghargaan dari presiden dia pasang. Pokoknya piagam-piagam yang terkait dengan pekerjaan dan terkait dengan menunjukkan power dia. Nah, dari segi kursinya dia sangat fungsional, menandakan kursinya agak tinggi gitu sehingga seolah mengontrol ya, melihat dengan kekuasaannya. Jadi kursinya agak tinggi mengontrol, melihat kekuasaan dan formal, hadap-hadapan. Dan kalau Anda bertemu kepada orang-orang driver ya, itu kalau berjabat tangan kuat. Saya Donald Trump, kuat. Dengan intonasi suaranya kuat gitu. Dan tetapi orang-orang driver ini kurang mendengar. Dia maunya sendiri. Apa yang dia ingin sampaikan, orang kalau diajak ngomong itu kadang-kadang karena dia pengen fokus, cepat selesai, singkat, padat, to the point. Ya. Nah, kalau dengan orang driver ini, kalau pengen tahu perilakunya, ya, wajahnya terlihat serius dan nggak mau bercanda. Dia kalau jalan cepat, gerusah-gerusuh gitu, kurang tenang. Kalau jalan kemana-mana kurang tenang, gerusah-gerusuh, pengen cepat dan sebagainya. Gerakannya sangat cepat. Itu adalah perilaku yang kita bisa kenali dari orang driver. Nah, orang driver itu Anda bisa mengenalinya karena dia pengen mengontrol dan mencapai goal. Biasanya kalau Anda datang kepada orang driver,
Dia ngomongnya, ada apa? Ada apa yang bisa saya sampaikan? Apa yang bisa saya bantu? Terus gimana kalau ini mencapai ini caranya bagaimana? Dia straight to the point aja. Dia nggak ada basa-basinya. Orang driver itu tidak ada basa-basinya. Ya. Objektifnya adalah go getter. Pengen objektifnya cepat tercapai, apapun caranya, apapun jalannya, dia nggak urusan. Yang penting objektif gua tercapai, caranya bagaimana nggak urusan. Itu adalah perilaku yang Anda bisa tandai orang-orang driver. Saya kasih contoh lagi, contoh perilaku ya. Kalau orang driver itu, saya ulangi sekali lagi ya. Kalau berkomunikasi serius dan kurang sabar, itu orang selalu memperhatikan, memperlihatkan, men-show up kekuasaan bahwa dia kuasa, dia paling jago, dia paling pinter. Tetapi kalau bicara dia straight to the point, memberikan pendapat yang sangat kuat. Kalau Anda minta sangat kuat, straight to the point ini tadi. Ada apa ya kemari ya? Terus yang ini bagaimana? Yang ini bagaimana? Ya, kalau Anda berbicara dengan orang driver, dia tidak suka yang bertele-tele, muter-muter. Dia nggak suka bicara masalah keluarganya. Dia nggak suka masalah temannya. Dia fokus masalah pekerjaan. Itu adalah orang driver. Orang-orang driver lebih suka diajak singkat to the point masalah pekerjaan. Jadi kalau Anda pengen bicara dengan orang driver adalah objektifnya seperti ini. Caranya seperti ini. Kalau dilakukan A, B dan C risikonya seperti ini. Kalau dilakukan C dan D risikonya seperti ini. Jadi dia harus dikasih pilihan. Ingat, orang driver tidak suka disanjung. Dia nggak suka disanjung. Tidak suka diberi hadiah. Itu ciri khas orang driver. Untuk mempengaruhi dia, yuk kasih hadiah, yuk kasih sanjungan. Nggak mempan dia. Karena dia logika. Yang dia pakai logika, bukan perasaannya. Ya. Tadi berbicaranya sedikit. Tapi yang paling mengasihkan, kalau Anda berbuat salah, orang driver itu tidak pendendam. Lain seperti orang analitik. Orang analitik itu pendendam. Nah, itu adalah contoh berikut. Nah, bagaimana cara berkomunikasinya? Bagaimana cara berkomunikasi dengan orang driver? Perilaku kecenderungan orang driver itu adalah mengontrol, berkuasa, dan pengen cepat selesai. Pengen mencapai goal dengan cepat. Itu adalah mengontrol dan kebutuhannya mencapai goal dengan cepat. Oleh sebab itu, strategi komunikasi yang harus Anda lakukan adalah singkat, jelas, to the point. Yang kedua, langsung ke poin aktivitas untuk mencapai hasil disertai dengan risiko-risikonya. Jadi siapkan dengan 1 lembar atau 2 lembar kertas. Ini goalnya, ini aktivitasnya. Kalau ini dilakukan, risikonya ini. Kalau ini tidak dilakukan, risikonya ini. Nah, dia akan cepat dan berani memutuskan. Itu adalah strategi komunikasinya. Oleh sebab itu, saat Anda berkomunikasi, karena waktu yang diberikan sedikit, Anda straight to the point. Usulan Anda bikin yang poin-poinnya saat diskusi, yang jelas, yang terukur, positif apanya, negatifnya apa. Anda setelah diskusi ya, Anda rangkum di dalam summary. Anda konfirmasikan bahwa apa yang didiskusikan objektif ini, langkahnya ini, ya risikonya, dia setuju. Bikin summary, ya, bikin kesepakatan. Summary itu penting untuk mengingatkan dia. Karena orang-orang ini, orang driver itu komitmennya tinggi. Tetapi harus diingatkan. Dan daya ingatnya juga kuat untuk menagih janji. Saya kira itu adalah bagaimana caranya Anda berbicara, berdiskusi dengan orang driver. Siapkan dokumennya secara singkat, ya, dan bicara, bikin summary, bikin konklusi. Sampai bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.